Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismarini Isnastapi, mahasiswa Profesi Kebidanan dari Stikes Bakti Pertiwi Indonesia. Hari ini, saya akan mempraktekkan mengenai asuhan kebidanan pada ibu hamil, unit kompetensi pendidikan kesehatan, mengenai zat besi kepada ibu hamil. Mari Ibu, silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Risma yang praktik pagi ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau konsultasi. Mm-mm. Saya lagi hamil kan Bu, 4 bulan. Tapi saya sering pusing gitu. Sering pusing. Sama lemas. Saya lihat dulu ya buku pinknya ya. Ibu Irma Nursani, umur 22 tahun ya Bu Irma? Iya. Oh, udah pernah periksa hamil sebelumnya? Iya. Udah pernah diambil darahnya belum? Apa itu? Yang di... Tes lab. Udah. Udah. Oh, udah ya. Hasilnya ada di sini. Ada kali Bu, coba dulu. Oh, ya ini ada. Oh, pantesan aja sering pusing ya? Iya. HB-nya agak rendah nih. Sebentar ya Bu ya. Kita tensi dulu ya. Boleh agak majuan, saya pinjam. Suaminya nggak ikut, Bu Irma? Enggak, sendirian. Kerja. Suaminya kerja. Tekanan darahnya normal ya Bu, 100/60, berat badannya 59 kilo. Tapi saya lihat di buku pinknya ini, hasil cek lab yang kemarin, hemoglobin atau sel darah merahnya, ini nilainya kurang nih Bu, hanya 10,2. Nilai normalnya itu adalah 11,6 sampai 13,9. Makanya Bu Irma sekarang merasa pusing dan juga gampang lelah. Vitaminnya gimana? Kemarin dikasih nggak vitamin penambah darah dari sini? Dikasih. Dikasih diminum? Jarang. Kenapa jarang? Suka lupa. Suka lupa ya? Baik. Jadi begini Bu. Di buku ini ada, ini sambil saya jelaskan ya. Nah Bu Irma nih boleh buka bukunya halaman 16 nih ya, sambil saya jelaskan ya Bu ya. Sebelumnya, sudah tahu belum pengertian zat besi itu apa? Enggak tahu. Belum tahu ya? Jadi zat besi itu Bu Irma adalah suplemen, sebenarnya suplemen mineral yang bermanfaat untuk mencegah ibu hamil dari anemia dan kekurangan zat besi. Zat besi itu penting Bu dalam kehamilan sebagai pembentukan hemoglobin atau sel darah merah. Kenapa penting? Karena hemoglobin itu adalah sel darah merah yang tugasnya mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh Bu Irma. Nah, kalau hemoglobinnya itu aja kurang, zat besinya kurang di dalam darah, maka kan asupan oksigen yang beredar di dalam darah juga kurang. Itulah kenapa Bu Irma merasa pusing, gampang lelah karena oksigennya berkurang. Lalu apa kegunaan dan manfaat dari zat besi itu sendiri untuk Bu Irma yang sedang hamil sekarang? Nah, itu ada kegunaannya yaitu membawa oksigen dari otot ke otak. Zat besi itu bermanfaat dan berguna sekali selama Bu Irma hamil ini. Sebenarnya nggak hanya untuk wanita hamil saja Bu, yang tidak hamil pun juga jangan sampai kekurangan zat besi. Dari vitamin yang kemarin dikasih, ada satu vitamin itu yang berfungsi untuk meningkatkan zat besi, yaitu penambah darah. Nah, vitaminnya diminum nggak rutin? Jarang. Kadang suka lupa. Suka lupa. Sebentar ya. Dapat vitamin yang kayak gini nggak kemarin? Iya. Dapat. Iya. Nah, ini yang disebut tablet vitamin penambah darah atau zat besi, tablet zat besi. Tablet ini mengandung zat besi. Jadi, zat besi ini penting Bu Irma dalam pembentukan hemoglobin atau sel darah merah di tubuh ibu. Supaya apa? Supaya dapat mengatasi kurang darahnya ibu atau yang biasa kita dengar dengan istilah anemia. Anemia tuh bisa terjadi tidak hanya pada ibu hamil, pada yang tidak hamil saat sedang menstruasi,
menyusui, masa pertumbuhan, atau setelah mengalami perdarahan, itu biasanya rentan mengalami yang namanya kurang darah atau anemia. Solusinya dengan mengkonsumsi tablet tambah darah ini. Lalu dosisnya bagaimana? Di buku ini juga ada nih Bu. Nih yang nomor 7. Beri tablet tambah darah. Jadi ibu hamil mendapatkan minimal 90 tablet selama kehamilan. Berarti dalam sehari Ibu Irma harus minum 1 tablet penambah darah. Lalu berapa kebutuhan atau dosis zat besi setiap harinya? Jadi kebutuhan atau dosis zat besi dari tablet penambah darah ini setiap orang itu berbeda. Contohnya adalah pada laki-laki dewasa, kebutuhan zat besinya adalah 8,5 mg per hari, sedangkan pada wanita dewasa usia subur, kebutuhan zat besinya adalah 18,9 mg per hari. Kenapa pada wanita usia subur bisa lebih tinggi kebutuhan zat besinya? Karena wanita usia subur itu mengalami yang namanya menstruasi setiap bulannya. Begitupun sama terhadap ibu hamil seperti Ibu Irma. Kebutuhan zat besinya ini juga tinggi untuk menunjang pertumbuhan si dedek janin. Dan kebutuhan zat besi tiap trimesternya pun beda-beda Bu Irma. Trimester 1 kebutuhan zat besinya 18 mg per hari, sedangkan pada trimester 2 dan 3 itu sama, kebutuhan zat besinya 27 mg per hari. Untuk waktu minum tablet zat besi atau penambah darah ini, dianjurkan diminumnya itu pada malam hari Bu Irma, 1 tablet sebelum tidur. Kenapa? Karena zat besi atau penambah darah ini punya efek samping. Efek sampingnya itu apa saja? Efek sampingnya itu adalah konstipasi atau susah BAB. Lalu ada rasa mual, muntah, mulut terasa pahit, BAB-nya keras atau berwarna hitam, sakit perut, bahkan justru beberapa pasien ada yang mengalami diare. Nah, itu tadi efek samping ya dari zat besi, makanya kenapa diminumnya sebaiknya malam. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Selain obat itu ada yang lain nggak Bu untuk zat Selain besi? dari vitamin ini? Iya. Nah, pertanyaannya bagus ya. Selain dari sini, zat besi juga bisa kita dapat dari sumber makanan lain. Kurang lebih itu ada 9 sumber makanan yang mengandung zat besi. Apa aja? Yang pertama daging merah. Daging sapi merah ya, tapi bukan bakso, benar-benar daging sapi. Daging steak itu boleh, yang penting well done, dalam arti matang, karena untuk ibu hamil tidak boleh makan yang mentah. Lalu yang kedua hati, atau apa ya, jeroan, hati ayam, hati, suka nggak? Suka, nah itu boleh. Ikan kembung, ikan-ikanan itu juga mengandung zat besi yang tinggi sehingga bisa membantu untuk tambah darah. Kerang itu juga bisa. Bayam, sayuran hijau, brokoli, kacang-kacangan, biji-bijian itu juga mengandung zat besi. Tapi dari semua makanan tadi dipilih-pilih. Jika ada yang alergi, misalkan Ibu Irma alergi kerang ya berarti bisa memilih alternatif makanan lain yang mengandung zat besi selain itu. Kan banyak sekali itu ya tadi pilihan makanannya. Jadi tidak hanya bergantung dari suplemen ini saja. Dari makanan yang lainnya juga sama boleh dimakan. Lalu apa saja yang bisa membantu penyerapan zat besi ini? Yang bisa membantu penyerapan zat besi ini adalah makanan yang mengandung vitamin C, vitamin B12. Adanya di mana? Adanya di jeruk. Jadi boleh tuh habis minum penambah darah makan jeruk, itu boleh karena jeruk itu vitamin C membantu penyerapan dari zat besi. Karena ada beberapa bahan makanan itu justru menghambat penyerapan zat besi. Apa saja yang menghambat? Contohnya teh manis, kopi, minum-minuman berkafein, soda, itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi selama hamil sebaiknya dihindari atau dikurangi meminum minuman yang mengandung kafein tinggi seperti kopi atau teh. Kalau mau minum boleh, tapi dijeda dari saat ibu minum vitamin atau suplemen ini. Untuk makanan itu ada juga cara pengolahan agar zat besi yang terkandung di makanan tidak hilang, Bu. Bagaimana caranya? Pertama, makanan yang bagus itu yang direbus. Merebusnya pun tidak terlalu lama.
Jika pengolahannya baik, dia tidak akan menghilangkan sumber vitaminnya atau zat besi di dalamnya. Tidak terlalu lama merebus, tidak terlalu lama memanggang. Jadi yang secukupnya saja. Lalu dibakar itu juga bisa, ditumis juga bisa, dikukus, digoreng. Nah, bagaimana Bu Irma? Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan mumpung masih di sini? Nah, sudah jelas. Sudah jelas ya? Berarti tahu kenapa tadi keluhan pusingnya karena apa? Kurang zat besi. Kurang zat besi, pinter. Karena apa tuh kurang zat besi? Karena nggak minum vitamin. Nggak minum vitamin. Iya. Taunya kurang zat besi dari mana? Barusan dijelasin. Barusan sama hasil pemeriksaan Lab. labnya. Nah, solusinya apa supaya nggak kekurangan zat besi? Supaya nggak pusing lagi? Minum vitamin. Minum vitamin apa yang diminum? Itu penambah darah. Pinter, penambah darahnya diminumnya. Diminumnya berapa kali? 1 kali sehari. Kapan? Malam hari. Malam. Kalau minum itu boleh nggak minum kopi atau teh? Nggak boleh. Nggak boleh ya, kenapa? Karena apa ya? Bisa mengurangi Zat besi. penyerapan dari zat besinya ya. Iya. Nah, sebenarnya udah pinter nih Bu Irma, berarti sudah tahu ya, sudah mengerti. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Saya senang kalau udah ngerti kayak gini. Nanti datang kontrol lagi sesuai jadwal aja berarti ya, kan masih bulan depan. Vitaminnya juga masih banyak kan, Iya. baru dikasih kemarin, diminum ya. Nanti kan trimester depan akan ada evaluasi labnya lagi. Kita lihat lagi HB-nya, hemoglobinnya tadi, sel darah merahnya nambah, naik atau enggak. Sudah jelas? Sudah. Baik, bukunya disimpan ya. Oh iya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama Bu, sehat-sehat ya Bu ya. Demikianlah video singkat saya mengenai praktek asuhan kebidanan kepada ibu hamil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.